Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk materi minggu ke-10, mohon maaf saya tidak bisa hadir atau berhalangan untuk perkuliahan onsite sehingga materi akan saya sampaikan dalam bentuk video asinkron. Dan kebetulan pembahasan ini berkaitan dengan tugas besar ya, terkait dengan capacity planning. Seperti itu. Nah, namun sebelum itu saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu terkait dengan redaksi tugas besar yang menjadi komponen penilaian tugas akhir kalian, tugas besar kalian. Komponen penilaian yang paling besar, seperti itu dengan bobot 50% ya. Nah, pada dasarnya untuk tugas besar KAW, kalian diminta untuk melakukan perancangan komunikasi seluler 5G, ya, seperti itu ya. Komunikasi seluler 5G, di mana yang pertama perlu kalian lakukan adalah kalian melakukan pemilihan kota atau kabupaten yang bebas, bisa di mana saja, seperti itu. Nah, perencanaan seluler berbasis level kecamatan meliputi marketing modeling, engineering modeling, financial modeling, bisa dikerjakan dengan sebagai opsi sehingga tidak wajib, seperti itu. Namun pada dasarnya opsi yang wajib kalian kerjakan pada dasarnya berkaitan dengan item 4 ini. Perhitungan quality of service, capacity planning, coverage planning, dimension jaringan, dan optimasi. Seperti itu ya. Nah, pada dasarnya untuk tugas besar ini tidak terlalu banyak aturan, sehingga kalian bisa secara bebas mengatur ingin seperti apa tugas besar ini dikerjakan, seperti itu ya. Nah, dan jangan lupa ini tugas besarnya untuk standar 5G ya, seperti itu ya. Sehingga mungkin kalian perlu melakukan sedikit research untuk layanan-layanan 5G itu servisnya apa saja, seperti itu. Dan bagaimana untuk mencari spesifikasi teknis yang kalian gunakan untuk keseluruhan layanan tersebut. Oke, nah yang paling penting adalah untuk pengerjaan tugas besar ini bersifat bertahap ya, seperti itu, bersifat bertahap. Ini kan adalah aturan yang secara umum saya sampaikan ke dosen-dosen lain, tetapi pada dasarnya untuk kalian, untuk kelas TT09, pengumpulan tugas besar tidak dilakukan oleh masing-masing mahasiswa ya, tapi hanya perwakilan kelompok saja. Seperti itu. Ya, perwakilan kelompok. Namun karena bersifat bertahap pada dasarnya untuk laporan akhir bentuknya kira-kira seperti ini dan merupakan proses akumulasi dari keseluruhan tahapan-tahapan yang kalian kerjakan, seperti itu. Nah, untuk tahapan pertama yang perlu kalian lakukan adalah proses identifikasi area, pengumpulan data statistik, demand and traffic forecasting. Nanti kita akan bahas hari ini pada video ini terkait dengan cakupan yang perlu kalian kerjakan nomor 1, seperti itu. Nah, untuk cakupan nomor 1, deadline-nya sudah dapat disubmit di LMS ya. Untuk aktivitas logbook 1, deadline-nya sampai dengan tanggal seperti biasa paling lambat hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 pukul 23.59. Seperti itu ya. Nah, aktivitas logbook 1 pada dasarnya hanya terbatas sampai dengan demand traffic forecasting saja. Nanti akan kita bahas. Lalu untuk capacity planning dan coverage planning
itu adalah logbook aktivitas kedua, di mana pada logbook ini deadline-nya adalah sekitar tanggal 25 atau 26 Desember. Seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah optimasi dan dimensioning jaringan dan final report. Deadline-nya adalah tanggal 1 Januari. Wah, ini hari libur semua ini ya. Ya mungkin nanti bisa dimundur lah. Bisa dimundurin 1 hari lah. Jadi tanggal 26 ini jadi tanggal 2 Januari. Seperti itu. Dan presentasi akan dilaksanakan pada minggu 15 dan minggu ke-16 untuk kelas kalian. Seperti itu ya. Kita akan mengerjakan ini secara bertahap. Jadi kita akan fokus kepada aktivitas nomor 1 terlebih dahulu. Seperti itu. Dan mungkin sebagian yang saya ajarkan hari ini adalah termasuk untuk aktivitas yang kedua, untuk capacity planning. Oke. Oke, mungkin nanti ini bisa kalian akses di LMS untuk redaksinya. Oke, mungkin kita masuk ke proses perancangan ya, jaringan, terutama untuk capacity planning. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam capacity planning, kita bahas dulu mengenai perencanaan jaringan atau network planning. Nah, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari perencanaan network planning? Seperti itu ya. Bagaimana kita tahu ya, kalian sebagai sarjana teknik telekomunikasi, nanti pada akhirnya output-nya adalah sebagai seorang engineer. Seperti itu ya. Dan ketika kita bicara sebagai seorang engineer, ya artinya kalian akan memiliki saya record dulu ya. Oke, sudah. Artinya kalian harus memiliki suatu kemampuan untuk membuat planning ya. Seperti itu ya. Kalian harus punya kemampuan untuk planning. Nah, sekarang ketika kita melakukan planning, sebelum sampai ke tahap operasional, artinya planning itu kan adalah tahap awal ya. Tahap awal bagaimana kalian mendirikan suatu jaringan telekomunikasi ya, dengan skala yang luas, misalkan se-Indonesia, seperti itu. Nah, sekarang targetnya apa sih ketika kita melakukan pelaksanaan perencanaan jaringannya? Nah, yang pertama adalah untuk mencapai coverage yang bagus, seperti itu. Di mana kita tahu untuk wilayah Indonesia kan terdiri dari negara kepulauan ya, seperti itu. Dengan kontur atau topologi wilayah yang bervariasi, mulai dari pegunungan seperti itu, lalu ada dataran rendah, ya, lalu juga daerah-daerah seperti perkotaan yang banyak gedungnya, dan juga daerah-daerah rural seperti itu. Sehingga pada dasarnya proses perencanaan jaringan itu yang baik adalah bagaimana kita bisa mengcover area-area tersebut dari yang paling sulit sampai yang paling mudah. Seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, ketika kita bicara mengenai perencanaan jaringan, selain dia memiliki coverage yang bagus, tentunya juga dia harus memiliki cost atau biaya yang optimum. Seperti itu. Artinya, ya proses perencanaan itu kan kita nggak bisa langsung menggelontorkan dana ya. Pastinya kan dana itu kan adalah suatu investasi ya. Dengan harapan suatu saat akan dikembalikan dalam bentuk keuntungan. Nah, sehingga kita nggak bisa menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya. Karena nanti break-even point-nya juga kan akan semakin lama ya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah target utamanya adalah bagaimana kita memaksimalkan kapasitas dengan bandwidth yang terbatas. Ya, kita kembali lagi ke materi minggu pertama, di mana bandwidth adalah suatu hal yang diregulasikan, sehingga pada dasarnya kita tidak bisa menggunakan bandwidth selebar mungkin, seperti itu, karena semuanya sudah diatur. Nah, yang terakhir adalah tentu saja ketika kita melakukan perencanaan jaringan, ya bagaimana kita bisa memberikan kualitas layanan yang baik, ya seperti itu ya. Dan ketika kita bicara mengenai kualitas layanan itu kan memiliki beberapa jenis layanan ya. Ya, ada beberapa tier ya. Misalkan contohnya adalah layanan video, layanan voice, dan layanan data seperti itu. Dan layanan data pada dasarnya dapat kita ekspansi lagi ya, misalkan untuk kebutuhan email seperti itu, lalu untuk
browsing. Nah, sehingga karakteristik dari masing-masing layanan ini pada dasarnya nanti akan berbeda, seperti itu. Contohnya ketika kita bicara mengenai voice ya, layanan voice itu kan tentu adalah layanan komunikasi dua arah, sehingga tidak bisa tuh ada yang namanya delay, seperti itu kan. Berbeda dengan ketika kita bicara mengenai layanan email, ketika saya mengirim email, ya terlambat 5 menit atau 10 menit kan sebenarnya nggak masalah, gitu kan. Ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga pada dasarnya treatment untuk masing-masing layanan ini juga memiliki perhatian yang khusus. Itu tergantung dari bagaimana si user menggunakan jenis layanan tersebut. Seperti itu. Ya, contoh lainnya misalkan ketika kita melakukan video streaming kan buffering itu adalah sesuatu yang menjengkelkan ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sehingga prioritas data kan pada dasarnya adalah lebih dahulukan untuk layanan video streaming kan ya, seperti itu dibandingkan dengan email misalkan. Nah, nah dengan kata lain ya pada dasarnya bagaimana kita memperlakukan dari jenis-jenis layanan ini ya kita harus tahu karakteristik dari layanan tersebut seperti apa. Oke ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai tujuan utama dari capacity planning. Ketika kita bicara mengenai capacity planning, kita akan merencanakan kapasitas suatu jaringan. Seperti itu ya. Nah, kapasitas kaitannya sangat erat dengan yang kita sering bahas, yaitu adalah yang namanya throughput. Throughput itu mungkin bahasa sederhananya adalah kecepatan data yang dirasakan oleh user. Seperti itu ya. Nah, pada dasarnya, input dari proses dari capacity planning pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah frekuensi atau bandwidth, yang tentu saja itu adalah suatu hal yang penting ya. Ketika kita bicara mengenai bandwidth kan, kalau menurut Shannon Limit kan artinya seiring dengan peningkatan bandwidth maka kapasitas kanal juga akan meningkat ya, seperti itu ya. Nah, lalu ada juga domain waktu dan juga domain power, seperti itu. Ya. Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai network design proses, bagaimana kita melakukan perancangan jaringan, nah pada dasarnya dapat kita bagi menjadi 3 tahap, seperti itu. Yang pertama kita sebut sebagai dimensioning. Dimensioning ini terkait dengan bagaimana kita melakukan proses sebelum planning tersebut, seperti itu. Nah, kita harus punya rencana nih, daerah yang kita ingin cover itu seperti apa, dan frekuensi berapa besar bandwidth yang akan kita alokasikan untuk perencanaan tersebut, seperti itu. Dan tentu saja jenis layanan apa yang kita akan berikan dan kebutuhan layanan tersebut seperti apa, seperti itu. Dan harapannya dari proses planning tersebut kita melakukan yang namanya proses dimensioning ya. Kita tahu besar kebutuhan kita itu sebesar apa sih, seperti itu. Ketika kita bicara mengenai untuk mengcover suatu area tertentu dengan misalkan kontur areanya seperti apa dan berapa user yang akan kita layani, seperti itu. Nah, daripada situ outputnya adalah kita bicara mengenai radius dari base station yang telah kita rancang kan, seperti itu kan. Sehingga pada dasarnya network planning proses itu fokusnya adalah bagaimana kita mendirikan suatu radio access network, seperti itu. Artinya berapa banyak base station yang akan dibutuhkan dalam suatu coverage area tertentu, misalkan seperti itu ya. Misalkan nih di Bandung, kita membutuhkan berapa base station sih sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, pada dasarnya tugas besar kalian nanti akan berfokus di sini, di proses dimensioning. Seperti itu. Nah, proses dimensioning. Nah, itu yang terfokus pada proses kalkulasi secara teori ya. Seperti itu ya. Nah, setelah kita menghitung coverage radiusnya, kita lakukan yang namanya proses pre-planning. Nah, pada pre-planning ini kita membutuhkan yang namanya digital map.
seperti itu. Nah, digital map ini tentunya merepresentasikan topologi areanya itu seperti apa, sehingga nanti penempatan base stationnya kan tidak seragam ya, seperti itu ya. Tergantung dari wilayahnya sendiri. Misalkan ada daerah pegunungan seperti itu kan, ya artinya base stationnya itu kan harus ditaruh misalkan di puncak pegunungannya atau setinggi mungkin agar dia bisa mengcover keseluruhan area pegunungan tersebut ya, misalkan seperti itu ya. Nah, lalu misalkan ada gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Nah, artinya kan penempatan base stationnya nanti harus berada pada misalkan gedung yang paling tinggi agar tidak tercipta blind spot misalkan, karena kan antena nanti akan menghadap ke bawah ya, proses yang kita sebut sebagai tilting kan, sehingga kalau base stationnya tidak berada pada antena gedung paling tinggi, maka nanti apabila ada gedung yang lebih tinggi, bagian atasnya itu tidak akan terkena beamnya seperti itu, atau dia akan berada pada daerah blank spotnya seperti itu ya. Nah, pada dasarnya teknik-teknik seperti perancangan tersebut itu belum ini ya, berdasarkan pengalaman seperti itu ya, berdasarkan pengalaman yang bagaimana ketika kalian menghadapi case tertentu ya, kalian harus bisa mulai menganalisa apa konsekuensinya dan apa yang terjadi ketika saya melakukan sesuatu seperti itu. Atau bagaimana ketika saya memasang base station di gedung yang rendah, dampaknya apa? Seperti itu. Ketika kita memasang base station misalkan di gedung tinggi, nah dampaknya itu apa? Itu yang harus diperhatikan. Seperti itu ya. Nah, tugas besar kalian bisa masuk ke dalam proses pre-planning, karena tadi di awal sempat saya bahas untuk tugas besar itu bersifat free flow ya. Artinya seberapa jauh kalian ingin membahas tugas besar ini ya, itu tergantung kalian. Seperti itu. Namun ketika kita bicara mengenai proses pre-planning kan kita kan membutuhkan digital map ya. Nah, artinya kalian akan membutuhkan tools-tools khusus ya, atau software khusus yang berkaitan dengan yang dapat menyampaikan digital map tersebut seperti itu ya. Contohnya misalkan kalian bisa menggunakan Google Maps misalkan ya, tools yang paling sederhana. Atau misalkan kalian mau menggunakan Petlos atau ingin menggunakan Etol, ya itu saya kembalikan kepada kalian seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ketika kita sudah melakukan planning dari mapping, dari digital map yang sudah kita rancang, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan survei, seperti itu ya. Nah, survei ini sebenarnya di luar dari kapasitas tugas besar kalian, karena tidak mungkin ya kalian mengunjungi wilayah secara langsung kan ya, seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya, aslinya proses survei ini tetap dilaksanakan, karena kita perlu melihat juga areanya ternyata seperti apa, dan tentunya kan tidak seupdate misalkan digital map ya, seperti itu ya. Misalkan digital mapnya tidak update, seperti itu. Sehingga kita tetap perlu melakukan survei ke lokasi tersebut, seperti itu. Nah, tapi untuk tugas besar kalian tidak perlu sampai ke sini, seperti itu ya. Nah, dari desain proses tersebut, pada dasarnya yang dapat kita perhatikan itu dalam proses perancangan itu dapat dibagi menjadi 4 domain, seperti itu. Di mana komponen utamanya itu adalah cost. Ya. Ketika kita bicara mengenai cost, dan itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah cost untuk yang bersifat berapa lama untuk proses perancangannya tersebut, atau kita sebut sebagai deployment time, seperti itu ya. Dan coverage capacity dan QoS kita bicara mengenai proses perancangannya itu sendiri ya, seperti itu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara mengenai dimension ini, maka konsekuensi selalu ada. Misalkan, ketika kita bicara mengenai deployment time, kita ingin deployment time yang lebih cepat, misalkan seperti itu ya. Artinya apa? Apabila kita ingin deployment time lebih cepat, maka kan kita akan membutuhkan cost yang lebih banyak, seperti itu kan. Dan tentu saja ketika kita bicara mengenai cost yang lebih banyak, apabila kita cost-nya tidak melakukan perubahan, maka konsekuensinya mungkin
hasil perancangannya tidak begitu bagus, sehingga nanti yang akan dikorbankan itu ya adalah bagian misalkan coverage, capacity, dan QoS-nya, sehingga hasil dari perancangannya tidak begitu bagus. Seperti itu ya. Nah, sehingga proses dimensioning ini pada dasarnya ya bagaimana kita bisa memanage secara keseluruhan proses menjadi seoptimum mungkin, seperti itu. Sehingga tidak ada trade-off yang perlu dilakukan ketika kita ingin memaksimalkan di satu titik, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan, paradigma dari penentuan kapasitas sendiri, pada dasarnya ketika kita bicara mengenai komunikasi akses wireless ya, fokus utamanya kan adalah proses akses dari user menuju, atau kita sebut dia sebagai subscriber side, atau sisi user menuju ke radio access network atau ke BTS-nya, seperti itu. Nah, pada komunikasi antar user ke radio access network itu blocking masih bisa terjadi. Karena ketika kita bicara mengenai akses, kan bisa saja banyak user mengakses base station-nya. Seperti itu ya. Dan jumlah user yang ingin mengakses base station pada dasarnya kan tidak bisa kita tentukan, walaupun sebenarnya bisa kita prediksi. Seperti itu ya. Nah, namun ketika user tersebut sudah bisa berkomunikasi dengan base station, maka data itu kan akan masuk ke dalam core network ya, seperti itu ya, melalui backhaul kan. Nah, dari proses radio access network ke core network itu tidak boleh terjadi yang namanya blocking, seperti itu. Artinya kapasitas dari core network itu sendiri harus bisa memenuhi dari berapa besar data yang bisa dilewati oleh radio access network. Nah, permasalahan utamanya apa? Sebenarnya kita nggak terlalu khawatir untuk core network. Karena pada dasarnya untuk core network itu kan pada umumnya komunikasinya kan bersifat kabel ya, atau menggunakan fiber optik. Yang notabene itu kan adalah suatu kanal guided ya. Dan kanal guided ya tentu saja ketika kita bicara mengenai kanal guided, probabilitas fading-nya itu menjadi sangat baik dibandingkan dengan kanal wireless atau kanal udara ya, seperti itu ya. Nah, sehingga yang menjadi permasalahan utama ya pada dasarnya adalah ada komunikasi antara user menuju ke radio access network itu sendiri, di mana di sini dia menggunakan kanal wireless. Dan ketika kita bicara kanal wireless, di sisi lain juga kita bicara mengenai metode multiple access, di mana antara satu user dengan user yang lain, bagaimana bisa di-cover semua tanpa menimbulkan interferensi. Seperti itu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai network utilization, pada umumnya network utilization itu kita buat 70%. Seperti itu. Nah, kenapa perlu dibuat 70%? Nah, karena pada waktu tertentu mungkin kita akan membutuhkan kapasitas lebih. Nah, misalkan pada hari-hari raya, misalkan di mana network traffic kan pasti akan meningkat ya. Semua orang akan saling menghubungi gitu, atau mengirim pesan seperti itu. Nah, sehingga network utilization itu biasanya kita set 70%. Atau misalkan dalam kondisi harian, network utilization tiap waktu kan bisa saja berbeda seperti itu. Misalkan di pagi hari, atau misalkan di busy hour, misalkan ya di malam hari, seperti itu. Atau di siang hari. Network utilization-nya juga akan berbeda. Jadi kita tidak bisa men-set 100% terus di setiap saat. Nah, pada satu saat dia pasti akan menurun, dan pada suatu saat dia pasti akan meningkat seperti itu. Sehingga baik kita simpan network utilization itu ya di bawah 100%. Sehingga ketika nanti tiba-tiba ada peningkatan secara drastis untuk request kanalnya, nah, blocking masih bisa kita hindari. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita kembali lagi ke arsitektur dari sistem komunikasi wireless ya. Seperti itu ya. Ini secara keseluruhan di mana terdapat
radio access network dari beberapa generasi, dari mulai generasi kedua sampai dengan generasi keempat. Nah, pada dasarnya proses capacity planning itu adalah proses bagaimana kita merancang seberapa banyak base station yang akan kita butuhkan untuk mengcover suatu area. Seperti itu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai network planning, pada dasarnya network planning itu digunakan untuk memberikan suatu solusi ya, seperti itu ya. Di mana yang dia bersifat cost efektif atau efektif secara biaya dalam hal coverage, seberapa luas daerah yang bisa di cover, capacity itu berkaitan dengan seberapa besar kecepatan data yang diperoleh oleh user, seperti itu ya. Dan quality ya, ketika kita bicara mengenai quality ya, bagaimana treatment dari masing-masing user ketika dia menggunakan layanan tertentu, seperti itu ya. Nah, sehingga untuk cellular network planning pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah capacity dan coverage, seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai quality nanti akan masuk ke dalam capacity planning, dan kalian akan lihat nanti dalam beberapa menit ke depan, seperti itu. Nah, proses capacity planning dan coverage planning ini nanti akan saya cover menjadi dua pertemuan. Yang akan saya bahas minggu ini adalah proses capacity planning dulu, dan minggu depan akan saya bahas coverage planning-nya. Seperti itu. Nah, terkait dengan capacity planning, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama adalah kalian perlu di sini, sebelum kita masuk ke sini, kita perlu melakukan identifikasi area yang akan kita rencanakan. Seperti itu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai identifikasi area, kita akan membahas mengenai data statistik dari area tersebut. Nah, yang pertama yang penting adalah tentu saja PO. PO itu adalah populasi. Seperti itu. PO adalah populasi, lalu GF adalah growth factor, nanti akan saya bahas sih sebenarnya. Nah, N itu adalah prediksi dalam jumlah N tahun, berapa tahun kita akan memprediksi peningkatan populasi tersebut, dan tentu saja adalah seberapa besar penetrasi dari jaringan yang akan kita rancang, seperti itu ya. Nah, setelah dari data-data tersebut, selanjutnya kita akan memprediksi berapa jumlah user yang akan kita layani, seperti itu. Nah, dari situlah nanti kita akan bicara mengenai network traffic, seperti itu, network throughput, lalu throughput yang akan diterima dari masing-masing user, seperti itu. Dari situ kita akan membahas mengenai seberapa besar sih kapasitas dari suatu site yang kita butuhkan. Nah, ketika kita bicara mengenai kapasitas suatu site, maka karena kita sudah memiliki besar areanya sebesar apa, artinya kita bisa menentukan total dari site yang kita butuhkan. Seperti itu. Dari total site yang kita butuhkan, kita bisa menghitung ada berapa jumlah base station yang perlu kita bangun. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas secara bertahap capacity planning. Nah, untuk coverage planning akan saya bahas minggu depan. Nah, coverage planning sendiri dibagi menjadi perhitungan pada umumnya adalah perhitungan power link budget ya, yang tentunya sudah kalian mungkin bahas di beberapa permata kuliahan ya. Seperti itu. Dari perhitungan power link budget, kemungkinan kemudian kalian bisa menghitung radius dan total sel, lalu dari situ juga kalian akan menghitung jumlah sel yang akan kalian butuhkan per area. Sehingga dari capacity planning dan coverage planning dapat kita lihat, maka outputnya adalah sama-sama terkait dengan berapa sel yang kita butuhkan dalam satu area. Hanya saja pendekatannya nanti akan berbeda. Kalau pertama capacity planning, kebutuhan site-nya itu adalah berdasarkan kecepatan data yang akan diperoleh oleh masing-masing user. Seperti itu. Sedangkan untuk coverage planning, pendekatannya adalah kita bicara mengenai power link budget, seberapa besar daya yang akan diterima oleh user. Ya, pada dasarnya keduanya sama. Namun nanti ya ketika kita bicara mengenai coverage daya, ya artinya kita bicara mengenai
sensitivitas dayanya ya, seperti itu ya. Dimana pada akhirnya nanti kita kembali lagi bicara mengenai probabilitas blocking, karena atau mungkin availability ya, seperti itu ya. Karena ketika daya diterima oleh user itu di bawah sensitivitas dayanya, maka nanti akan terjadi unavailable kan, seperti itu ya, atau akan terjadi blocking, seperti itu. Nah, kita fokus ke capacity planning dulu untuk pertemuan kita hari ini. Capacity planning berkaitan dengan kemampuan dari jaringan untuk memberikan layanan kepada user pada level kualitas tertentu, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita lakukan dari proses capacity planning adalah kita perlu menghitung, kita perlu melakukan proses yang namanya forecasting atau memprediksi jumlah user yang akan kita layani, seperti itu. Nah, proses perhitungan jumlah user yang akan kita layani, kalian dapat menggunakan persamaan ini, di mana PN itu adalah jumlah user total, nilainya adalah sama dengan PO, populasi saat ini, dikalikan dengan 1 ditambah growth factor, dipangkatkan dengan N. Seperti itu ya. Nah, contoh perhitungannya biar mudah bisa kita lihat di sini. Nah, misalkan kita bicara mengenai area Bandung, gitu ya. Misalkan nih ya, saya nggak tahu ini area mana. Nah, kalian bisa memperoleh data populasi ini dari data Biro Pusat Statistik ya. Seperti itu ya. Data populasi setiap kota atau kabupaten kan kalian selalu bisa mengaksesnya di data BPS kan. Seperti itu. Nah, growth factor tentu saja kalian bisa menghitung peningkatan populasi setiap tahun. Ya misalkan kalian punya tahun 2022, lalu kalian punya tahun 2021, kalian punya tahun 2020. Nah, peningkatan populasinya kan dapat dihitung ya, atau mungkin di data BPS-nya sendiri ada gitu. Seberapa besar peningkatan populasi ya, seperti itu ya. GF itu kan peningkatan populasi. Seberapa besar peningkatan populasi setiap tahun yang terjadi, misalkan di daerah Bandung, seperti itu ya. Nah, setelah ditemukan peningkatan populasi, kalian harus bisa memprediksi selama N tahun ke depan. Ya, misalkan kalian ingin merancang jaringan untuk 5 tahun ke depan, maka kalian definisikan nilai N-nya adalah 5, seperti itu. Kalau kalian ingin merancang untuk 10 tahun ke depan, maka kalian definisikan nilai N-nya 10. Namun umumnya untuk nilai N biasanya 5, karena itu mengikuti life cycle dari suatu perangkat hardware ya, seperti itu ya. Dimana ya itu ketika kita bicara mengenai suatu perangkat, ada yang namanya kita sebut sebagai depresiasi ya. Nilai terdepresiasi itu biasanya di suatu perangkat itu nilainya turun sebesar 20% per tahun, seperti itu. Sehingga kalau 20% per tahun dia turun, artinya logikanya setelah 5 tahun barang tersebut tidak akan ada nilainya ya, seperti itu ya. Nah, sehingga umumnya ya apa ya, tidak umum sih sebenarnya. Biasanya untuk suatu perangkat IT itu kan dilakukan proses regenerasi ya setiap 5 tahun sekali ya, seperti itu. Tapi ya kenyataannya mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin dipakai sampai misalkan benar-benar rusak gitu misalkan ya, seperti itu. Nah, dari situ kalian bisa menghitung perkiraan populasi 5 tahun ke depan seberapa besar itu dari nilai-nilai tersebut. Artinya dia tinggal dikalikan PO dikalikan dengan 1 ditambah growth factor, lalu dipangkatkan dengan tahunnya. Seperti itu kan. Maka misalkan dari total populasi tahun 2022 adalah sekitar 2.400.000 sekian, maka kita prediksi di tahun 2022
2027, total populasinya menjadi 2,7 juta. Seperti itu. Nah, dari 2,7 juta, misalkan kita estimasi jumlah populasi warga yang memiliki handphone, misalkan, adalah sebesar 60%. Nah, misalkan ya kita nggak bisa memprediksi warga yang memiliki handphone berapa, tapi misalkan kita anggap warga yang memiliki handphone itu adalah warga kelompok usia produktif, seperti itu. Nah, artinya data usia produktif ini juga dapat kalian peroleh di data BPS, kan, seperti itu ya. Kelompok usia produktif misalkan dari umur, saya lupa ya, 15 sampai 55 tahun, misalkan seperti itu. Nah, pasti ada tuh di data BPS, kelompok usia produktif di kota mana, seperti itu. Berapa persen populasinya, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah operator market share. Operator market share ini selalu bisa kalian cari di Google, seperti itu ya. Kalian bisa cari di Google banyak sekali. Lalu yang selanjutnya adalah LTE penetration level di operator tertentu, seperti itu. Nah, LTE penetration level itu dapat kalian cari sebenarnya di Google juga ya. Kalian bisa cari di Google, seperti itu. Nah, contohnya akan saya perlihatkan. Misalkan, sebentar saya akan stop share dulu. Mungkin akan saya tampilkan semua dulu ya. Jangan menampilkan semua. Show all windows. Hmm. Tampilkan screen aja, oke. Nah, misalkan ya, kalian bisa cari di sini market share Telkomsel ya, misalkan ya. Nah, kalian bisa dapat nih market share Telkomsel adalah sebesar 45%. Atau kalau kalian nggak ketemu, kalian bisa cari image saja. Biasanya ada nih di sini. Nah, tadi. Market share Telkomsel. Tadi ada kayaknya 45%. Nah, kalian bisa menggunakan data ini seperti itu. Jadi market share Telkomsel misalkan berapa, misalkan. Atau market share Excel misalkan ya, berapa, seperti itu. X atau Indosat. Nah, market share-nya, nah kalian selalu bisa mencari data market share tersebut di Google. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya tadi, setelah kalian dapat nilai market share-nya berapa untuk satu operator tertentu, kalian bisa mencari nilai LTE penetration untuk operator tersebut. Nah, untuk LTE penetration itu sendiri pada dasarnya kalian mungkin perlu melihat lebih dalam ya. Saya menggunakan Telkomsel Investor Relation misalkan. Nah, kita bisa lihat di laporan keuangannya sih sebenarnya. Kalian bisa cari di laporan keuangan di tahun 2021 deh. Misalkan saya pakai yang 2002. Ya, alangkah baiknya kalau kalian punya data terbaru ya, seperti itu ya. Ya mungkin karena 2022 belum akhir tahun, jadi kita pakai data laporan keuangan 2021 aja. Nah, di sini dapat kita cari nih, 4G. Mana ya? Misalkan orbit. Nah, misalkan nih, by end of 2021, Telkomsel 4G service had
covered over 96% of total population of Indonesia. Seperti itu. Artinya kalian bisa menggunakan LTE penetration levelnya adalah sekitar 96%. Seperti itu ya. Nah, ini adalah slide lama, di mana LTE penetration dianggapnya masih 45%, tapi sekarang kan udah tahun 2022 ya. Kalau LTE belum 90% mah susah, seperti itu. Ya, nah, kalian bisa selalu lihat datanya di Google, seperti itu ya. Nggak selalu dari investor relation atau dari laporan keuangan. Kalian bisa juga dari lihat statistik-statistik yang ada yang tersebar di Google. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke tugas besar. Pada dasarnya, tugas besar kalian minggu ini hanya sampai di sini saja. Mendefinisikan jumlah user. Seperti itu. Mendefinisikan jumlah user LTE yang kalian prediksi akan kita layani di selama 5 tahun ke depan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kalian mendengarkan video saya sekarang, pasti kalian akan mengerjakannya sampai sini. Seperti itu. Nah, jadi kita nggak bahas dulu mengenai ini ya. Kita nggak bahas untuk pengumpulan logbook 1 tugas besar minggu ini. Kita nggak bahas mengenai capacity planning dulu. Kita hanya bahas mengenai sampai dengan demand and traffic forecasting. Seperti itu. Artinya kita hanya membahas sampai dengan seberapa banyak user yang akan kita layani. Ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk capacity planning, itu nanti akan masuk pada logbook kedua yang deadline-nya adalah 26 Desember. Seperti itu. Dan itu akan saya bahas sekarang juga. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalian tinggal lanjutin saja dari video ini. Tapi untuk logbook pertama, kalian hanya perlu menyelesaikan sampai sini saja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi untuk perhitungan capacity planning. Untuk perhitungan capacity planning, kita menggunakan yang namanya service model parameter. Yang tentunya service model parameter itu yang pertama kita hitung adalah throughput per aplikasinya sendiri. Seperti itu ya. Throughput per aplikasi dapat dihitung dari bearers rate. Bearers rate itu adalah kecepatan data di layar aplikasinya, yang artinya ketika kita bicara mengenai layar aplikasi, kecepatan data dari VoIP misalkan dengan email itu akan berbeda. Seperti itu. Karena kita bicara di layar aplikasi, bukan di layar fisik ya. Jadi kita nggak bicara lagi mengenai captionan, tapi kecepatan data yang dibutuhkan untuk setiap layar aplikasi itu apa aja. Dan aplikasi yang bisa kalian definisikan itu sangat banyak, seperti itu ya. Jadi tidak harus sama dengan yang ada di slide ini. Apalagi ketika kita bicara mengenai komunikasi 5G ya, komunikasi 5G itu kan pada dasarnya kan ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis layanan top yang akan nanti emerging di 5G kan ya. Seperti itu ya. Contohnya salah satunya misalkan driverless car misalkan seperti itu ya, driverless car seperti itu. Atau machine to machine communication. Nah, itu akan membutuhkan bearer rate yang berbeda dengan layanan yang misalkan di cover di 4G seperti itu ya. Tapi misalkan kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di 4G ya sementara tidak apa-apa kalau kalian nggak ketemu benchmarknya. Tapi kalau kalian ketemu benchmarknya ya nanti kalian bisa masukkan, dan itu menurut saya adalah suatu hal yang bagus untuk tugas besar kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah session duty ratio. Nah, session duty ratio itu berkaitan dengan rasio data transmisi per session. Jadi kan ada banyak aplikasi layer yang bisa kita bahas tadi ya. Contoh aplikasi layernya itu ada ini. Ada banyak nih. Misalkan VoIP, video phone, video conference, real time gaming, streaming media, email, dan seterusnya, file transfer, web browsing, seperti itu ya. Nah, setiap aplikasi tersebut memiliki session duty ratio yang berbeda. Seperti itu.
Nah, lalu ada juga yang kita sebut sebagai BER atau block error rate, seperti itu. Block error rate ya artinya ketika kita bicara mengenai BER sebesar 1%, misalkan 1% BER, itu mengartikan misalkan dari 100 user yang kita layanin, itu ada 1 user yang keblok, seperti itu. Itu kita sebut sebagai 1% BER. Ya. Nah, throughput dapat kita hitung dengan mengalikan bearer rate dikalikan session duty ratio dikalikan 1/1 minus BER-nya. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan throughput, selanjutnya ini kan adalah throughput overall ya dari per masing-masing aplikasi kan. Nah, kita bisa menghitung single user throughput. Single user throughput itu adalah throughput yang dibutuhkan oleh masing-masing user ketika dia mengakses layanan-layanan tadi. Nah, single user throughput dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan yang di bawah. Dia bergantung terhadap BHSA. BHSA itu busy hour service attempt. Artinya, seberapa, misalkan kita definisikan busy hour itu 1 jam. Seperti itu ya. Nah, artinya kalau BSHA nilainya 1, artinya service attempt selama jam sibuk itu adalah sebanyak 60 menit untuk layanan tersebut. Seperti itu. Dan nilai BSHA masing-masing layanan akan berbeda-beda. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah penetration ratio. Penetration ratio itu seberapa bagus layanan tersebut mempengaruhi user. Ya, seperti itu ya. Yaitu kembali lagi ke dalam karakteristik layanan. Ya, misalkan ketika kita bicara mengenai layanan VoIP, di mana ada komunikasi dua arah, ya ketika putus-putus kan pelanggan jengkel ya. Maka nilai penetration rate-nya akan sangat tinggi untuk voice. Seperti itu. Berbeda dengan email gitu ya. Kalau email 2 menit, 3 menit telat, orang juga nggak akan nyadar gitu. Paling dia refresh terus sampai nyampe kan. Ya misalkan telat 10 detik, orang nggak akan nyadar seperti itu. Maka penetration rate-nya pasti akan rendah dibandingkan dengan voice misalkan seperti itu ya. Nah, lalu ada peak to average ratio. Seperti itu nanti akan kita bahas. Sehingga single user throughput pada dasarnya adalah total dari throughput dikalikan BHSA dikalikan penetration ratio dikalikan 1 plus peak to average ratio dibagi dengan 3.600 atau sebanyak 3.600 detik dalam 1 jam ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini artinya, nah misalkan kita memiliki jenis layanan ini ya, VoIP, video phone, video conference. Kalian bisa menggunakan layanan ini untuk tugas besar kalian. Tapi alangkah baiknya kalau kalian juga punya jenis layanan untuk 5G, ya seperti itu ya. Nah, misalkan data-data seperti ini selalu bisa kalian cari di internet. Nah, bearer rate-nya untuk setiap layanan ini nilainya berbeda. Nah, PPP session time itu artinya point to point protokol. Artinya untuk komunikasi dari satu poin ke poin lain, berapa lama waktu sesi yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya, lalu PPP session duty ratio-nya itu seberapa tadi? Session duty ratio terkait dengan data transmisi yang dibutuhkan selama satu sesi. Lalu tadi BER-nya, block error rate. Nah, sehingga pada dasarnya kan komunikasi itu bersifat dua arah ya. Ada uplink, ada downlink kan. Maka masing-masing throughput per session untuk uplink dan downlink dapat kita hitung dengan menggunakan formula ini. Bearer rate dikalikan session duty ratio dikalikan 1/1 min BER. Seperti itu. Di mana BER-nya adalah dalam persennya. Artinya, kita tinggal kalikan saja nih. Menggunakan formula tadi bearer rate 26,9 dikalikan dengan session duty rasionya itu adalah 0,4 misalkan dikalikan dengan 1 dikurangi 1 minus BER. BER-nya itu 1%, artinya kalau 1% dia adalah 0,1. Seperti itu ya. Nah, setelah itu uplink throughput rasio dapat kalian
uplink throughput per session dapat kalian peroleh dengan menghitung ini per masing-masing layanan tersebut. Nah, akan paling mudah kalian mengerjakan tabel ini menggunakan Excel seperti itu, karena kalian akan menghitung dari banyak layanan kan, nggak cuma 1 atau 2. Ini aja ada sekitar 8, 9, mungkin 10 ya, ya 10 layanan, dan kalian bisa lebih seperti itu ya. Nah, lalu kalian perlu menghitung nilai throughput per session-nya untuk masing-masing uplink dan juga downlink. Nah, untuk throughput per session-nya, sehingga kalau kita menghitung throughput total, kita tinggal mengalihkan saja uplink throughput per session, kita kalikan dengan uplink throughput adalah sama dengan uplink throughput per session dikalikan dengan PPP session time. Ya, seperti itu ya. Kalian kalikan saja dengan PPP session time. Seperti itu. Artinya nanti kalian kalikan saja 869, 499, 495 dikalikan dengan 80. Dapatlah uplink throughput untuk selama satu session time. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, misalkan kita punya data statistik seperti ini ya, untuk traffic penetration ratio, lalu busy hour service attempt-nya, untuk masing-masing wilayah berbeda. Misalkan untuk daerah urban dan daerah suburban, ya tentu saja untuk daerah urban, ini ya, bukan daerah urban, untuk daerah dense urban, yang dimana sangat padat sekali, maka busy hour service attempt-nya kan akan lebih banyak kan ya, dibandingkan dengan daerah suburban. Seperti itu. Nah, sehingga setiap layanan ini, data ini bisa kalian gunakan untuk tugas besar kalian, seperti itu. Misalkan untuk traffic penetration rate rasionya berapa, ini bisa kalian akses di Google juga, seperti itu ya. Nah, ketika kita menggunakan data ini, maka kita bisa menghitung, nah ini ada peak to average in environment. Peak to average rasio itu digunakan untuk mengasumsikan nilai persentase paling tinggi dari load paling besar ya, seperti itu ya, dari jaringan. Ketika untuk mengantisipasi peningkatan traffic. Artinya, ketika kita bicara mengenai network utilisasi 70%, nah artinya nanti pada suatu saat dia di busy hour, itu tiba-tiba peningkatan kapasitasnya sebesar 40%. Seperti itu untuk daerah urban yang padat. Sedangkan untuk daerah urban peningkatannya adalah sebesar 20% dan suburban adalah daerahnya peningkatannya adalah sebesar 10% dari utilisasi network 70% tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, maka dengan menggunakan data-data tadi kita bisa menghitung single user throughput adalah sebesar throughput per session. Tadi kita peroleh dari sini. Throughput per session ini kita kalikan dengan total sessionnya. Jangan lupa ini dikalikan dengan sessionnya ya. Dikalikan dengan BHSA, dikalikan dengan penetration rate, dikalikan dengan 1 plus peak to average ratio. Dan proses pengerjaannya, jadi kalian 869,4949, lalu kalian kalikan dengan BHSA, BHSA-nya tadi untuk VoIP 1,4, misalkan untuk daerah dense urban, untuk daerah urban dia 1,3, lalu dikalikan dengan penetration rate-nya tadi 100% untuk VoIP, lalu dikalikan dengan 1 plus peak to average ratio. Nah, setelah kalian total, ini harusnya kurungnya di sini. Ini harusnya kurungnya di sini. Nah, di sini ada kurung lagi. Jadi, kalian hitung dulu, lalu baru kalian total. Nah, total ini nanti kalian bagi dengan 3.600, dapatlah single user throughput-nya adalah angka yang di bawahnya. Seperti itu. Nah, 3.600-nya itu adalah yang ini. Nah, ini juga dibagi dengan 3.600 untuk uplink dan
downlink-nya. Seperti itu ya. Nah, single user throughput-nya baru kalian peroleh. Nah, selanjutnya kalian bisa menghitung, tadi kan kita punya data jumlah user yang akan kita layani, prediksi jumlah user yang akan kita layani. Lalu kita punya data throughput per masing-masing user yang akan diterima oleh user. Sehingga kita bisa menghitung total throughput jaringannya adalah sama dengan total user dikalikan dengan single user throughput-nya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung network throughput atau throughput total dari jaringan total adalah sebesar throughput yang diterima oleh masing-masing user dikalikan dengan jumlah usernya. Ya, seperti itu ya. Atau di sini single user throughput 36,37 untuk downlink, maka dia adalah sama dengan 36,37 dikalikan dengan 3 total usernya 394.535 seperti itu. Ini adalah total user yang tadi kita peroleh dari forecasting jumlah user yang akan kita layani. Ini 394.535 user. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita dapatlah total throughput untuk jaringan ya. Seperti itu. Nah, total throughput untuk jaringan tersebut pada dasarnya kita masih di layar IP, karena kan kita mulainya dari layar atas ya, dari layar aplikasi kan. Nah, misalkan dari layar aplikasi sampai layar bawah, kalian udah tahu layar ya, misalkan ISO layer ya, ISO layer yang saya pakai layar yang lama, tapi pada dasarnya ada layar yang baru ya, tapi tetap saja layar paling atas kan biasanya adalah layar aplikasi kan, seperti itu. Lalu layar yang paling bawah adalah layar fisik. Nah, kita ke ISO layer ya misalkan ya. ISO layer itu kan layar paling atas itu kan adalah layar aplikasi kan. Lalu di bawah itu adalah layar session kalau nggak salah. Lalu ada layar transport, ya saya lupa ya. Lalu yang paling bawahnya itu kan adalah layar fisik seperti itu. Lalu di atasnya ada data link layer kalau nggak salah, data layer. Nah, data layer itu mengcover ini kan, sampai IP juga data layer. Ya, sebelum masuk ke fisik seperti itu. Nah, dari IP, nah penambahan paket size ini pada dasarnya adalah penambahan header. Ini adalah header untuk PDCP, lalu untuk header untuk RLC, lalu ada juga layer untuk MAC seperti itu kan. Nah, di mana relatif efisiensi itu adalah penambahan bit header tersebut ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menghitung relatif efisiensi dari AP layer sampai dengan MAC layer adalah total dari relatif efisiensi dari masing-masing layer kita kalikan. Atau pada umumnya nilainya adalah 98%. Seperti itu. Sehingga tadi network throughput dari dari application layer sampai dengan turun ke MAC layer, maka dapat kita hitung di MAC layer itu nilainya adalah sama dengan total throughput dikalikan dengan relatif efisiensi di layar MAC seperti itu, atau dikalikan dengan 0,98 atau dikalikan 98%. Maka network throughput di layar MAC sendiri adalah sebesar ini, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung downlink cell capacity atau kapasitas per masing-masing sel dengan menggunakan persamaan ini. Atau downlink cell capacity adalah sama dengan 168 minus 36 minus 12. Nah, 168 itu kita asumsikan adalah 1 milisecond ya. Nah, kita kembali lagi ke konsep resource block ya. Nah, kalian bisa lihat ke dalam gambar yang di bawah ini. Di gambar di bawah ini dapat kita lihat. Nah, ini yang penting ya. Satu resource block itu adalah sebesar
kira-kira, bukan begitu. Jadi begini, resource yang paling rendah untuk LTI itu kita sebut sebagai resource elemen. Ya. Nah, resource elemen itu panjangnya adalah sekitar 15 kHz. Seperti itu ya, 15 kHz. Nah, jadi 15 kHz tersebut, nah, dalam satu resource block itu ada sekitar 12 resource elemen di domain frekuensi. Seperti itu ya. Jadi, satu resource block nilainya adalah sama dengan kira-kira 15 dikalikan dengan 12 atau sekitar 180 kHz. Seperti itu ya, 180 kHz. Nah, sekarang ketika kita bicara mengenai domain waktu, nah jadi dalam domain waktu sendiri, satu resource elemen itu panjangnya adalah sekitar 0,5 milisecond. Seperti itu, 0,5 milisecond. Yang di dalamnya terdapat 7 OFDM simbol. Nanti kita bahas mengenai OFDM itu sendiri di dua pertemuan setelah coverage planning ya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara mengenai resource elemen total itu kan artinya dia adalah sebesar 12 dikalikan dengan 7 OFDM simbol kan, atau adalah sama dengan 84 resource elemen. Seperti itu. Dalam satu resource block dengan panjang simbol 0,5 milisecond. Nah, sehingga apabila kita hitung dalam 1 milisecond, maka dia adalah sama dengan 84 dikalikan dengan 2 atau sebesar 168 resource elemen. Jadi ketika kita bicara mengenai resource elemen itu adalah suatu elemen terkecil dari komunikasi LTE di mana panjang satu resource elemen itu adalah sama dengan 15 kHz di satu domain frekuensi. Nah, dalam 15 kHz tersebut itu ada 7 OFDM simbol seperti itu. Dan 7 OFDM simbol itu adalah dalam satu periode simbol adalah sebesar 0,5 milisecond. Ya, sehingga pada dasarnya ketika kita menghitung satu resource block ya tinggal kita kalikan saja 15 kali 15 itu kan panjangnya ya, artinya kita kalikan saja 12 kali 7 FDM simbol atau adalah sama dengan 84 resource elemen dalam rentang waktu 0,5 milisecond. Seperti itu ya. Nah, lalu 36 dan 12 ini pada dasarnya adalah kanal yang digunakan untuk kontrol dan reference. Sehingga kanal yang pure digunakan untuk data transmisi adalah sebesar 168 dikurangi 36 dikurangi dengan 12 atau dari 168 resource elemen dalam 1 milisecond yang digunakan untuk data saja itu adalah sekitar 128 atau 120 resource elemen. Seperti itu ya. Nah, kode bit dan kode rate itu tergantung dari modulasi yang digunakan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk QPSK kode bit yang digunakan adalah 2 bit. Seperti itu. Ini adalah kode bitsnya. Ya. Jadi untuk QPSK kode bitnya adalah 2. Mana saya nulis? 2 untuk QPSK. Untuk QPSK. Lalu dia adalah 4 bit untuk 16 QAM. Lalu ada 6 bit untuk 64 QAM. Seperti itu ya. Nah, untuk code rate itu tergantung dari pengkodean kanal. Nah, yang sering saya bahas mengenai code rate itu adalah penambahan redundansi bit ya. Nah, code rate sendiri nilainya biasanya 1/3, 2/3, seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kanal yang digunakan untuk coding rate-nya. Nah,
NRB adalah jumlah dari resource block yang kita gunakan. Dan kita tahu, satu bandwidth kanal LTE itu kan paling kecil 1,4 MHz ya. Untuk kanal 1,4 MHz, dia dapat digunakan sebanyak 6 resource block. Secara kasar, seperti itu ya. Jadi, cara perhitungannya begini. Untuk satu kanal 1,4 MHz, itu 90%-nya itu digunakan untuk resource block. Sedangkan 10%-nya bukan resource block, seperti itu. Sehingga sebenarnya dari 1,4 MHz itu kita kurangi saja dengan 0,14. Dan itu dibagi dengan 180. Nah, mungkin biar itu terlalu susah ya. Misalkan saya pakai kanal 20 MHz. Ya. LTE itu kan kanal paling besar kan 20 MHz ya. Nah, untuk resource block-nya kita ambil 90% dari 20 MHz. Atau sama dengan 18 MHz kan. Seperti itu kan. Nah, jadi dari 20 MHz itu yang digunakan untuk resource block adalah sebesar 18 MHz. Seperti itu ya. Nah, karena kita memiliki 180 satu resource block itu adalah sama dengan 180 kHz, maka kita bisa menghitung total resource block untuk 20 MHz adalah sama dengan 18 MHz atau sama dengan 18.000 dibagi dengan 180 atau sama dengan 100 resource block. Jadi untuk 1,4 MHz ada 6 resource block yang bisa digunakan, sedangkan untuk 20 MHz ada sebanyak 100 resource block yang bisa digunakan. Itu adalah mendefinisikan nilai NRB-nya. Seperti itu. Dan C adalah nilai MIMO antena, di mana kita ambil nilainya adalah TX-nya atau RX-nya. Salah satunya saja yang paling terkecil, atau ada nilainya sama dengan 2. Lalu dia dikalikan dengan 1000. Seperti itu ya. Nah, untuk uplink bedanya hanya di sini. Untuk uplink dia tidak memiliki yang karena dia hanya menggunakan untuk yang nilai 24. Jadi yang digunakan untuk signalingnya itu adalah hanya sebesar 24 resource elemen. Sisanya adalah digunakan untuk data. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menghitung uplink cell throughput-nya adalah sebesar, nah ini tinggal dihitung saja. Uplink cell throughput adalah sama dengan uplink cell throughput adalah sama dengan 168 dikurangi 24 itu adalah sekitar 144 gitu ya. Dikalikan misalkan kode bitnya. Kode bit untuk KPSK tadi kita menggunakan 2 ya. Ini kode bit sama dengan 2. Dapat kita lihat di sini. KPSK kode bitnya bernilai 2. Seperti itu. Maka kita kalikan dia dengan 2. Seperti itu ya. Code rate-nya itu dapat kalian lihat dari nilai di sini. Ini adalah nilai code rate-nya. Code rate. Itu adalah nilai code rate-nya. Artinya, misalkan saya pakai yang atas, maka nilai code rate-nya dikalikan dengan 1/3. Saya pakai yang ini ya, 1/3. Seperti itu. Nah, lalu kita kalikan dia dengan, misalkan kalian pakai 20 MHz kanalnya, maka total resource block-nya adalah tadi 100. Karena kita hanya menggunakan 90%-nya ya. Seperti itu ya, dibagi dengan 180 kHz. Lalu C-nya sendiri adalah sama dengan 2, lalu dikalikan dengan 1000. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan kalkulator, kalian bisa memperoleh nilainya adalah sama dengan 144 dikalikan 2 bagi 3 kali 100.000 kali 2. 19,5
sorry. Jadi 19.200.000 ya, 19.200.000 seperti itu. BPS. Artinya ini dapat kita bagi 1 juta, maka nilainya adalah 19,2 Mbps untuk uplink seperti itu ya. Nah, jadi untuk uplinknya dia nilainya adalah 19,2 Mbps untuk kanal 20 MHz ya. Kalau kalian menggunakan kanal lain 6 MHz, maka nilai resource block-nya adalah 6. Maka uplink cell throughput-nya tidak lagi 19,2. Seperti itu ya. Nah, kalau nggak salah di sini ada beberapa kesalahan perhitungan. Ini salah semua. Seperti itu. Tapi kalian bisa menyesuaikan dengan metode yang sama tadi. Dengan perhitungan rumus di sini. Seperti itu ya. Dengan menggunakan perhitungan ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita punya SINR probability. SINR probability itu adalah probabilitas di cell edge, yaitu di ujung selnya. Berapa persen si user dapat berkomunikasi sepanjang waktu. Misalkan di ujung sel, probability SINR-nya adalah sebesar 28% untuk IPSK. Seperti itu. Maka kita kalikan saja, ini adalah 0,28 dikalikan 19,2, nilainya adalah 5,38. Seperti itu. Dan juga untuk yang downlink kita lakukan sama, 0,28 dikalikan 16 adalah sama dengan 4,48. Nah, dari situ kita bisa menghitung kita total di sini, maka hasilnya adalah ini untuk uplink dan downlinknya. Nah, itu adalah cell average throughput atau throughput sel secara rata-rata di MAC layer-nya. Seperti itu ya. Nah, sehingga terakhir, kalian tinggal bikin summary aja dari data-data ini. Seperti itu. Nah, yang pertama, area wide kalian bisa cari ya. Kan ketentuan mudah ya. Misalkan daerah Bandung, luas areanya berapa? Seperti itu. Nah, jumlah user tadi adalah jumlah user yang kalian prediksi selama 5 tahun ke depan. Udah ya. Lalu network throughput juga tadi sudah ada datanya. Cell average throughput itu adalah tadi 40 dan 34,8 yang ini cell average throughput. Nah, lalu site capacity karena kita menggunakan 3 jenis modulasi, QPSK, QAM, 16 QAM, dan 64 QAM, biasanya site capacity itu adalah nilainya 3 kali ini. Seperti itu. Kalau kita menggunakan 3 jenis modulasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, number of site itu dapat kalian hitung dari, ini misalkan saya tulis ini ya, A, B, C, D, E. Nah, ini F adalah sama dengan E dikalikan dengan 3. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya, number of site, nah saya lupa nih. G adalah sama dengan network throughput, D, dibagi dengan F. Seperti itu, kalau nggak salah. Ya, benar. Ya, G adalah sama dengan D dibagi dengan F. Nah, jumlah user per site-nya itu dapat kalian hitung dengan membagi user dibagi dengan cell average throughput. Atau H adalah sama dengan C dibagi dengan cell average throughput adalah dibagi dengan E. Seperti itu ya. Nah, cell coverage pada dasarnya artinya dapat kalian hitung dengan membagi saja number of site dibagi dengan site-nya. Seperti itu. Salah deh. Cell coverage itu dapat kalian hitung. Ini kan satuannya kilometer kuadrat ya. Atau kalian bisa hitung dari area wide dibagi dengan number of site. Seperti itu. Atau I adalah sama dengan A dibagi dengan G. Seperti itu. Nah, selanjutnya J dapat kalian hitung dengan menggunakan persamaan,
Mungkin begini. Bukan jadi itu, tapi sel area nilainya adalah sama dengan 9/8 dikalikan dengan akar 3 dikalikan dengan R kuadrat. Seperti itu. Artinya nilai dari sel area itu adalah I. I adalah sama dengan 9/8 dikalikan dengan akar 3 dikalikan dengan J dikuadratkan. Maka kalian bisa mencari nilai J-nya apabila nilai I-nya diketahui kan. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dari situlah kita bisa mendefinisikan sel radiusnya berapa jauh. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, saya rasa untuk perhitungan kapasitas capacity planning hanya sampai itu aja. Seperti itu. Jadi, kembali lagi ya. Untuk tugas besar kalian, pada dasarnya tidak harus diselesaikan sampai dengan capacity planning. Seperti itu. Ya, jadi proses pengerjaan dilakukan secara bertahap ya. Nah, dari situ sehingga yang perlu kalian definisikan untuk tahap pertama adalah hanya sampai di belum sampai ke sini, hanya sampai di sini level penetrasi LTE. Sorry, level penetrasi LTE. Sampai dengan total user yang akan diprediksi akan kita layani selama 5 tahun ke depan. Seperti itu. Ya. Oke. Saya rasa itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Oh ya. Karena ini adalah video asinkron, untuk terkait dengan tugas besar, kalian nggak usah segan-segan untuk menghubungi saya untuk ini, untuk sesi konsultasi terkait dengan tugas besar ini. Seperti itu. Namun pada dasarnya ini sudah saya buat bertahap agar kalian proses pengerjaannya itu lebih mudah dan tidak dikebut di akhir. Ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.